Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita kembali lagi belajar pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal serta bergizi. Kalian bisa buka buku paketnya, dicari bab ke-14 ya. Nah, karena video ini isinya tentang poin-poin, jadi Ibu sudah rangkum dari bab itu, maka Ibu harap kalian catat ya yang ada di video ini, supaya nanti kalian gampang belajarnya ya. Kita mulai. Di sini ada surat An-Nahl ayat 114 yang bunyinya Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Nah, isi kandungan dari ayat ini apa? Yang pertama, perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan rezeki yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di ayat ini kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah karena Allah ini sudah memberikan rezeki yang sangat banyak kepada kita. Kemudian isi kandungan yang kedua, perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Inti dari ayat ini yaitu kita ini disuruh untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik ya. Kemudian isi kandungan yang ketiga, perintah untuk menghindari makanan dan minuman yang haram. Karena tadi kita disuruh untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, maka kita dilarang untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, di sini kan tadi ada halal dan baik. Nah, halal itu apa? Halal di sini dapat ditinjau dari 3 hal. Yang pertama, halal zatnya. Jadi kita lihat dulu nih, zatnya ini maksudnya si bahan makanannya atau bahan minumannya halal atau tidak gitu ya. Itu namanya halal zatnya. Kayak misalkan kue bolu, bahan-bahannya kita lihat halal nggak nih bahan-bahannya atau ada bahan yang haramnya gitu. Kalau ada bahan yang haramnya maka makanannya jadi haram ya. Tuh. Yang kedua, halal proses mengolahnya. Tadi kalau misalkan bahannya sudah halal, kemudian diproses kan, diolah. Nah, kalau misalkan prosesnya misalkan ada restoran misalkan ya, terus ada yang menjual daging babi juga. Nah, panci yang bekas masak daging babi walaupun udah dicuci pakai sabun, dia kan cuman masih masih najis gitu ya, masih ada bekas-bekas daging babinya. Nah, itu namanya kan proses mengolahnya pakai panci itu, maka jadi haram karena bekas mengolah daging babi gitu ya. Jadi dalam prosesnya juga harus halal. Kemudian yang ketiga, halal cara mendapatkannya. Jadi kalau bahannya sudah halal, proses mengolahnya sudah halal, nah cara mendapatkannya juga harus halal ya. Contoh, misalkan roti, bahannya sudah halal, proses mengolahnya halal. Nah, cara mendapatkannya harus halal, yaitu dengan cara kita membeli. Kalau misalkan caranya haram, misalkan kita ya ngambil dari warung tanpa bilang, namanya kan mencuri. Nah, itu kan haram ya. Maka roti yang tadi bahannya udah halal, proses mengolahnya halal, maka jadi haram karena cara mendapatkannya haram. Atau uangnya kita mau beli roti tapi uangnya dapat ngambil dari dompet ibu kita tanpa bilang sama ibu kita. Nah, itu kan namanya juga sama ya, nyuri. Nah, itu juga sama, jadi haram rotinya ya.
Atau bisa juga misalkan teman kalian lagi makan jajan ya. Terus kalian minta, tapi teman kalian nih nggak boleh gitu, kita tuh nggak boleh minta jajanan dia, tapi kita maksa, tetap aja kita minta, terus kita makan. Nah itu kan, namanya kita haram ya cara mendapatkannya, karena nggak boleh sama teman kita tapi kita maksa. Maka jajanan yang kita makan dari teman kita itu menjadi haram ya. Jadi, dikatakan halal jika memenuhi, 3 syarat ini ya. Yang pertama halal zatnya, yang kedua halal proses mengolahnya, yang ketiga halal cara mendapatkannya. Kalau salah satunya ada yang haram, maka, makanan atau minuman tersebut menjadi haram, seperti itu. Kemudian, makanan yang baik. Makanan yang baik ini apa? Makanan yang baik yaitu makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Jadi intinya makanan yang baik ini makanan yang baik untuk tubuh kita gitu. Jadi kalau misalkan ada makanan yang halal tapi tidak baik untuk tubuh kita, ya jangan dikonsumsi seperti itu ya. Misalkan yang tidak baik bagi tubuh kita tuh misalkan kita punya penyakit MAH. Nah, penyakit MAH ini kan tidak boleh makan makanan yang asam ya. Nah, contoh makanan asam misalkan mangga muda. Nah, mangga muda kan zatnya halal ya, bahannya halal. Terus proses mengolahnya kan dia dari pohon ya, halal. Terus cara mendapatkannya juga halal, kita beli gitu. Tapi karena asam dan kita punya MAH, maka kan itu tidak baik untuk tubuh kita. Nah, maka yang seperti itu sebaiknya jangan dikonsumsi karena makanan itu tidak baik untuk tubuh kita ya. Selanjutnya, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Manfaatnya apa? Yang pertama, membawa ketenangan hidup. Jadi kalau kita makan dan minum yang halal dan baik, insya Allah hidup kita akan tenang. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani ya. Jadi jasmani kita, tubuh kita akan sehat, terus rohani kita juga sehat ya. Rohani itu apa? Akal kita, jiwa kita, mental kita itu jadi sehat juga. Kemudian yang ketiga, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, insya Allah setiap harinya kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, aktivitas yang dilakukan membawa berkah ya. Insya Allah kalau kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, insya Allah segala kegiatan yang kita lakukan akan membawa berkah bagi hidup kita. Selanjutnya, semakin rajin dalam beribadah ya. Mudah-mudahan kalau kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, kita akan semakin rajin dalam beribadah. Kemudian yang terakhir, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, maka langkah kita akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi manfaatnya ya. Sekarang kebalikannya, apa dampak negatifnya kalau mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Yang pertama, menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh. Ya, kalau kita sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, maka lama-lama akan banyak penyakit di dalam tubuh kita. Tuh ya. Yang kedua, membuat jiwa menjadi terganggu. Jadi, gak cuma penyakit di tubuh kita, tapi rohani kita juga bisa terkena penyakit. Misalkan contohnya minuman keras. Minuman keras kan haram ya. Nah, kalau kita terus mengkonsumsi minuman keras, maka lama-lama tubuh kita ini akan banyak penyakitnya. Tapi nggak cuma tubuh kita, jiwa kita juga, rohani kita juga jadi sakit, akalnya jadi sakit, ya mentalnya juga jadi sakit, jiwanya juga terganggu, jadi sakit gitu ya. Kemudian membuat doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kalau ada orang yang sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, kalau dia berdoa, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di dalam tubuhnya itu banyak zat-zat yang haram, maka kalau dia berdoa akan ditolak oleh Allah. Kemudian membuat malas untuk beribadah. Kebalikan yang tadi ya, kalau sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, akan membuat kita rajin dalam beribadah. Tapi kalau sering mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram,
maka akan membuat kita itu semakin malas untuk beribadah, seperti itu. Oke, cukup sekian materi kita minggu ini, jangan lupa dicatat ya. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.